ya kan. Terus itu yang kedua adalah tentang koreksi geometrik atau juga perbaikan dari geometrik itu bagaimana. Ada banyak ini. Terus perbaikan spasial. Anda juga tahu spasial itu bagaimana. Terus perbaikan spektral. Terus itu apa itu supervise atau transmitter bimbing. Terus itu ada juga namanya unsupervised. Di situ mosaik ataupun gabungan data atau nodes secara spasial ataupun secara temporalnya seperti apa. Terus itu ada yang terakhir adalah bagaimana melakukan pendugaan dari akurasi itu sendiri. Itu untuk kelompok 8. Ada pertanyaan? Halo. Ini untuk kelompok 3. Terus itu ini untuk kelompok ini 3 sama 6. 3 dan 4. Ini 5 dan 6. Ada yang mau ditanyain apa tidak? Halo. Gak ada yang mau ditanyain? Halo. Oke. Kalau memang tidak ada. Halo Pak, Ya. uh, saya pengen tanya itu sih Pak, materi kemarin, apakah boleh Pak? Oh ya, silakan. Kemarin kan waktu pertemuan Pak Andu ngejelasin true sama fast color. Oh ya, terus yang kalau sekali ya. Nah, true color kan itu Pak, kan terdiri dari band 1 yang ditampilkan dalam warna biru, terus band 2-nya itu ditampilkan warna hijau, dan band 3-nya itu ditampilkan warna merah. Nah, hasil dari penggabungan band itu kan hampir mendekati nyata dan hampir sama dengan gambar aslinya yang kita ambil menggunakan kamera. Ya. Nah, tetapi hasil dari citra satelit ini kan sedikit itu Pak, pudar atau dari citra true color ini kan sedikit pudar ataupun ada kontras yang kurang baik dan pixel pada gambar itu sulit dibedakan. Nah, itu alasannya kenapa ya Pak? Pengaruhnya apa, terus kayak seperti apa atau bagaimana itu Pak? Oke, Pak yang seperti itu itu. yang true Boleh. color ya. Iya, boleh True dijelasin color. Pak. Kalau Oke. memang bisa dipraktekkan, boleh dipraktekkan Pak, biar kitanya tahu secara langsung kayak gitu. Terima kasih. Oke, ya baik, terima kasih. Sebenarnya true color sebenarnya adalah apa yang dilihat oleh mata kita. Itu warna dasar yang dilihat oleh mata kita. Itu true color. Warna dasar yang Anda lihat, yang dari mata kita, sebenarnya dari matanya kita saja ini. Itu adalah true color. Jadi warna yang dilihat oleh mata kita. Nah, warna mata kita tuh warna dasarnya adalah biru, merah, dan hijau itu ya, yang bisa dilihat. Itu warna dasar yang bisa dilihat oleh mata kita. Terus kenapa dia kurang kontras dan lain sebagainya? Kontras itu masih bisa dimainkan. Kontras itu bisa dimainkan. Sini ada nggak sih? NP, 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 ada NP di sini. Ah, itu tidak ada NP. Bentar ya, yang masuk dari komputer daerah dulu. Oke, itu adalah tampilan dari apa yang mata kita bisa umumnya kita lihat. Ada juga HSV. HSV itu adalah pemudarannya apa istilahnya? Uh, ya, bukan yang umum dilihat oleh mata kita, tetapi biasanya itu bisa lebih bisa dibedakan oleh mata. Itu kalau HSV.
Oke. Ini seperti ini. Ini kan sebenarnya bisa kalian atur ini. Ini scroll. Misalnya apa nih? Kalau masalah kontras itu bisa kalian atur. Hanya saja gitu intinya. Pada saluran-saluran tertentu, misalkan saja yang perlu enhancement untuk vegetasi ataupun itu untuk build up, itu perlu kita lakukan perbandingan pada saluran-saluran yang lain gitu. Tidak hanya NTB itu lebih mengkontraskan lagi. Karena kalau dia tidak bisa detail yang ada di sini, itu karena yang disebabkan oleh pada saluran itu tidak mengenhancement atau tidak meningkatkan daripada objek yang kita tuju seperti adalah vegetasi dan lain sebagainya. Dia itu tidak meningkatkan kondisi dari saluran-saluran yang kita tuju. Itu saja sih sebenarnya yang berbeda dia ini. Misalnya gini, ini filter. Halo. Ini kita pakai filter nih. Tadi pakai filter Gaussian untuk menampilkannya. Kalau tadi saya menampilkan ini gitu ya. Ini saya meningkatkan kombinasi dari beberapa cara. Salah satu caranya adalah pakai Gaussian dari untuk menyebabkan kekontrasan daripada masing-masing jenis warna gitu ya. Jadi kalau dia yang Gaussian ini biasanya dirubah adalah pola stratifikasi daripada masing-masing panjang gelombang. Ini tidak bisa dilihat kontrol pakai Microsoft ataupun pakai ini. Ini pada pantulan ya. Jadi ininya yang dimainkan. Dia kan akan berbeda deh saluran. Jadi histogramnya akan dimainkan sama dia. Jadi ini biarkan ini dia polanya. Pakai linear ini kondisinya seperti ini dimainkan polanya.
terus itu gitu. Oke, ini 7 ya, yang ada di sini ya. Oke, kita lebih dari ini. Jadi, image itu di sini di image. Ya, image itu yang ini, scroll itu yang ini. Kalau masalah itu sebenarnya bisa hanya saja gitu. Apa namanya itu? eh, Pada kondisi-kondisi tertentu dia bisa tadi vegetasi karena vegetasi itu kebun dimainkan pada band beige ataupun band merah gitu ini atau sorry band infrared gitu ini. Hanya dia akan meningkatkan kondisinya gitu. Ya. Jadi seperti itu Ustaz. Halo, siapa tadi? Ilham. Halo Halo. Pak, halo, Ya, halo. ya. Eh, hmm, Baiklah Pak. Sejauh ini paham Pak, mungkin nanti dipelajarin lagi. Oke, oke, Baik. baik, silakan. Oke Pak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, ini bisa dilihat nggak? Bisa, Pak. Oke, ini adalah saya hanya ingin mengenalkan dulu itu ya, sebelum kita mulai informasi. Seperti ini adalah citra langsat. Citra langsat. Ini langsat 7 profesor. Ini citra langsat 7 Pak saya lebih orang. Ya, dua apa dulu? Ya, ya ini. Ini adalah kalian sudah kenal ini bagi yang semuanya sudah pernah ke Bali kan? Halo, 2019 berarti sudah pernah semua ke Bali ya. Ini adalah Teluk Benoa. Teluk Benoa pada beberapa macam saluran, yaitu ada di saluran merah, terus itu sorry, yang ini adalah saluran blue, yang ini saluran green, yang ini ada saluran red, yang ini adalah saluran mir, ini adalah saluran wir satu, shortwave infrared, yang ini shortwave infrared dua yang lebih panjang lagi, dan ini adalah thermal infrared. Ini adalah citra yang kalian lihat kalau kalian pakai Hansat. Saya ini. Apa yang bisa kalian deteksi dari sini? Dari gambar ini. Siti Helis Pipi Hidayana. Ada, Pak. Oke. Apa yang bisa Anda tangkap dari gambar yang ada di layar Anda? Anda pakai apa? Pakai HP ya? Iya, Pak. Kurang Oke. jauh. Bisa di zoom up ya kalau nggak salah dia. Jadi band 1, band blue, green, red, near, sweet 1, sweet 2, sama yang ini adalah thermal infrared. Duanya adalah thermal infrared. Apa yang bisa ditangkap? Apa yang bisa dilihat? Oke, fokusnya di teluknya, di dalam teluknya. Ada beda. Iya, apa beda dan kenapa berbeda? Apa bedanya dan kenapa berbeda?
Kalau yang di atas 4 itu kayak Empat. tulisnya kayak yang red, blue, green sama yang sampingnya Pak. Kalau yang di Oke. bawah yang thermal itu jelas. Oke. Itu saja bisa ada ini kan Heeh, yang bisa Anda sampaikan. ya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Siapa tadi? Siti Pipi Hidayana ya. Iya Pak. Oke, Dina Damanik yang pakai laptop. Iya Pak. Halo. Ya, apa yang bisa Anda bedakan dari ke-8 gambar ini? Kalau menurut saya, 3 gambar yang di garis sebelah kiri di atas, lebih Apa saja itu? eee, yang red, blue, sama green. Yang red yang mana? Yang nomor 1, Pak. Eh, saya mungkin perlu kasih nomor ini. Oke, nomor berapa? Yang red itu nomor berapa? Menurut saya, Oke, ya udah. Nggak usah disampaikan yang red yang mana. Apa yang bisa Anda bedakan dari sini? menurut saya yang nomor 1, 2, 3 itu lebih jelas, Pak, kelihatannya. Mana yang lebih jelas? Kan di dekat kotak-kotak merahnya ini kayak ada, eee teksturnya, Pak. Di nomor 2 juga ada di dekat-dekat kotak merahnya itu. Nomor 3 juga Oke, ada. Kalau di nomor 4 sampai 8 mungkin kurang jelas, Pak, menurut saya. oke. Abaikan nomor 8. 7, 8 itu abaikan kan itu terbang infrared. Tapi berarti nomor 1 sampai 3 itu di dalam peluknya itu ada kayak tekstur-tekstur, sedangkan nomor 4 sampai nomor 6 itu nggak ada ya. Iya, Pak. Oke, baik. Eh, oke, terima kasih Dina Damani. Maura Zelda. Halo Maura Zelda. Iya Pak, hadir Pak. Oke, tadi kan sudah dibilangin itu yang berbeda itu di dalamnya ada tekstur-tekstur. Apalagi lain yang berbeda? Kalau sudah pernah ke Teluk Benoa belum? Belum pernah Pak. Belum pernah lewat. Lewat jalan tol udah pernah belum? Belum pernah Pak. Oke. Anda lewatnya kemana? Eh, yang lewat jalan biasa. Bandara. Ya, Bandara. Oke. Oke. Sekarang kan Anda lewat jalan biasa tuh Anda tahu mangrove-nya di mana? Itu kenapa Pak? kira-kira itu kan berarti Anda tahu mangrove-nya di mana? Saya nggak merhatiin Pak. Ya sudah kalau gitu Anda ibu kelautan Anda harus tahu mangrove-nya. Anda bawain. Sekarang adalah
Bedanya di mana itu antara si nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu terhadap pola mangrove. Terhadap pola mangrove, Pak. Iya, dari tanaman mangrove yang ada atau dari tanaman vegetasi yang ada di situ atau dari tanaman situ bedanya di mana itu? Dari kontrasnya, Pak. Iya, dari mana saja terserah, bebas. Ya, yang nomor 1, 2, 3 itu terlihat jelas garis garis pola mangrove-nya. Terus yang nomor 4 itu nggak kelihatan. Oke, Nomor banyak. 5 sama 6 itu mangrove-nya kelihatan jelas, tapi di dekat di apa ya, jadi lebih jauh dari mangrove-nya itu nggak kelihatan, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, Sama-sama. saya harus mengambil spektral karakteristik yang ada di sana. Oke, ini adalah karakter spektral. Ini ada forest mangrove, itu warna dia bulat ini dia. Ini pada band yang sama kecuali pada band 7 ya. Band 7 itu atau di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jadi pada nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah 7. Ini 6A, ini 6B. Jadi kita kalau bisa lihat yang ini, yang warna ini, terus itu yang kuning itu, ini adalah kuning. Terus itu ini pada air, ini. Terus itu ini adalah pemukiman, kayak gini polanya, ini adalah air. Terus itu tanah lahan kosong ini. Oke, dari pola spektral yang ada, coba perhatikan coba yang ini. Ini pada band 1, 2, 3, 4, 5, ini 6. 6 di sini, coba kalian perhatikan. Ini adalah si mangrove yang ini adalah si padi sawah. Fokusnya ke air sana. Yang ini sama yang ini. Pada band 4, pada yang ini, pada band yang ini, band 4, ini ya. Ini sudah mulai berubah nih. Ini polanya sama nih. Polanya sama. Ini mulai berubah. Ini sudah mulai berubah di band 5 ya. Untuk yang mangrove ataupun yang air. Yang air lebih rendah dia ininya dan lain sebagainya. Kalau dia semakin rendah berarti dia semakin hitam. Apa yang bisa kalian perhatikan di sini adalah pada band 1, 2, dan 3 kalian bisa lihat isi dalam air. Isi objek di dalam air. Oke. Ini adalah isi objek dalam air, kalian bisa melihat dengan jelas. Ada aliran di sana. Ada semacam pasif apapun lah itu ininya. Kalian bisa lihat di objek di bawah air. Tapi pada band 4 gelap dia.
gelap, pada band 5 juga gelap di dalam airnya, sama band 6. Ya thermal. Ini thermal ini sebenarnya mau bedain antara waktu di bonus di perkotaan dan lain sebagainya lah gitu nih. Tapi kalau juga bisa di sini ada pola perbedaan suhu di air gitu. Tapi oke. Ini saya mau fokus ke 1, 2, sampai 6. Terus pada misalkan saja band 3. Ini mangrove-nya ini agak sama dengan air, saru dia. Ini mangrove ini. Sedangkan di sini, jadi patokannya Storidam ya, Storidam ini Storidam. Di samping Storidam itu mangrove-nya kelihatan, cerah dia. Tapi airnya gelap. Sini mirip di antara air dengan mangrove. Ini patokan Storidam. Sama juga dengan yang ini, walaupun di band blue, ini adalah band blue, green, red, near, ya. Walaupun di blue udah kelihatan dia istilahnya ininya. Tapi di sini juga kelihatan juga dia. Tapi di sini paling kelihatan jelas. Bisa dengan jelas sekali membedakan mana air, mana non air di sini. Begitu juga untuk band ini, walaupun mangrove kelihatan lebih cerah dibandingkan di air. Begitu juga dengan yang ini. Apa yang bisa kita lihat dari sini adalah bahwa pada band 1, 2, 3 atau pada panjang gelombang visible yang kelihatan yaitu Magic ini itu dia bisa menembus air. Sedangkan pada panjang gelombang mulai dari near itu dia sudah tidak bisa menembus air. Jadi dipatulkan sempurna oleh air. Itu yang pertama untuk air. Terus itu untuk mangrove kita bisa lihat di sini bahwa di sini ada penyerapan di sini. Ada penyerapan, makanya dia agak gelap. Kalau dia diserap, itu warnanya gelap. Kalau dia dipantulkan, itu warnanya terang. Pemantulan, dipantul ya benar. Jadi warna hitam ini diserap sempurna dia. 0. Terus itu kalau yang warna yang di sini, itu dia dipantulkan lebih besar dia. Ini yang. Jadi hal apa yang bisa kita simpulkan di sini bahwa ini infrared itu memantulkan lebih besar dia ini. Ya, ini sebenarnya seperti kemarin itu pengenalan kita split, tapi saya di sini coba menampilkan semua gambarnya. Ini adalah konsep ininya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa digital numbernya gitu pada air itu dia mendekati 0 di sini. Mulai dari band ini dan ini dia mendekati 0. Tapi pada vegetasi pada band 4 dia memantulkan tinggi dia. Begitu juga dengan si apa namanya Sweet. Di sini sebenarnya adalah bagaimana konsep transformasi itu dibuat. Yang ingin saya sampaikan sini adalah transformasi dari data sehingga bisa menghasilkan yang lebih apa namanya ini, yang lebih kontras nilainya. Sebentar, saya coba masukin ya tadi ya. Oke, dia berada di mana? Kalau di sini, ada yang tahu? Ada yang mau memberitahu saya ada di mana dia? Halo? Oke. Dia tuh ada di perbaikan spektral. Seperti tadi saya bilang, saya akan berikan informasi ya. Ya memang ada di sini walaupun tidak semuanya, nanti mungkin saya akan berikan informasi, tapi saya akan coba bisa memberikan sedikit demi sedikit. Perbaikan spektral itu tidak hanya di spektralnya yang kita perbaiki.
Transformasi pun bagian dari memperbaiki, yaitu membuatnya menjadi lebih besar. Contoh kalau di sini adalah ini kalian bisa lihat sini kalian bisa melihat hasil transformasinya. Sini vegetasinya kelihatan lebih jelas. Itu bisa diperhatikan, bisa lihat ya. Halo, halo. Bisa, Pak. Oke. Ini adalah bagaimana tadi itu difilter dia ini ya, pakai Gaussian, pakai metode Gaussian. Ini cuma cara selain dari kontras. Ini hanya bermain di kontrasan warna ya. Dia tidak berubah angka. Contoh tadi ini adalah nilainya ini masih sekian kok. Masih 0,5, masih 0,6. Dia tidak akan berubah. Hanya bermain di grafik yang tadi yang ini saja. Hanya bermain di grafik yang ini saja. Ini saja yang dimainkan. Ya. Jadi di sini walaupun tidak Oke, di sini kalian bisa lihat adalah yang hampir sebagian besar yang kelihatan sini adalah yang ah, oke, ini kelihatan lebih jelas ya ini. Terus itu kalau kita buka lagi yang tadi yang ini tadi,
Kalian bisa lihat di area mangrove itu lebih kelihatan, di situ itu ini. Oke. Jadi kalian bisa lihat di sini bahwa area mangrove itu atau di tanaman-tanaman yang hijau itu umumnya di warna terang. Nah, dia di sini bisa membedakan mana tanaman. Ini adalah contoh transformasi. NDVI adalah salah satu contoh dari transformasi. Bagaimana membuat dia lebih kontras ataupun lebih tinggi nilainya pada objek, ataupun lebih menonjolkan objek-objek tertentu dibandingkan objek yang lain. Ini adalah contoh untuk NDVI. Ada transformasi yang lain, contohnya NDVI dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan nggak? Halo. Pak, izin Ya, masuk Pak. silakan. Satu dua tiga kan red green blue-nya apa tanaman komunitas mangrove-nya kan kelihatan tuh Pak. Nah di NIR-nya kan enggak tuh yang keempat tuh. Nah Kelihatan nirnya, malah nirnya kelihatan. Coba ya, saya tutup ini. Coba keempat coba. Ya. Ini nirnya malah lebih kelihatan. Nah, ini ya. Oke, udah ngeliat? Belum. Sudah tampil kan? Udah kelihatan nggak? Ya sih sudah. Sudah Pak. Kalau di penglihatan saya di HP ini 1, 2, 3-nya itu apa luasan mangrove-nya tuh kelihatan sih Pak. Tapi yang 4 nih. Oke. Kan 4 ini nir kan? Ya, yang 4 nir. Nah, itu pengaruh apa Pak? Tahu saya kan mangrove ini bisa menyerap apa gelombang gitu. Apakah seperti itu? Memantulkan nir ya. Gimana Pak? Oke, apa yang Anda perhatikan? Sini kelihatan kayaknya ada mangrove ya. Ada warna gelap terus ada terang gitu ya. Gitu maksudnya mangrove-nya. Lihat nggak kursornya saya nih? Kursornya saya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Di sini kan mangrove. Iya. Ini Anda lihat nggak Estoridam di sini? Kelihatan. Oke, ini mangrove ada Estoridamnya ya. Kelihatan ini ada gelapnya, airnya enggak. Anda lihat nggak Estoridam di sini? Enggak kelihatan kalau di HP saya Pak. Oke, yang keempat, yang band 4, coba di zoom di nomor 4. Ya, sudah. Oke, ini kan yang keempat itu Anda lihat nggak Estoridam di sini? Kelihatan sih kalau Estoridamnya. Berarti kan di samping Estoridam kan berarti mangrove kan? Tapi warnanya tetap hitam sama yang perairannya. Kok hitam sih nomor 4? Yang nomor 4 itu warnanya itu terang kok, enggak ada hitamnya. Ya habis saya hitam Pak, habis salah habis saya. Enggak tahu. Di nomor 4. Nah, kalau 1 kan kelihatan tuh Pak. Oh, ada luas mangrove-nya tuh. Ada daratannya tuh. Tapi yang keempat yang nomor 4 cuma daratan sama perairannya. Nah, apakah ini di benirnya mangrove ini menyerap gelombang? Setahu saya sih kayak vegetasi mangrove tuh menyerap gelombang gitu sehingga tidak bisa menampilkan warna yang sebenarnya gitu, Pak. Ya, jadi di band 4 ini dia memantulkan lebih banyak dia. Makanya dia putih semua di sini. Sebagian besar putih. Hitamnya itu hanya di perairan saja. Untuk semua tanaman dia putih dan dia lebih jelas dia ini tanaman. Jadi dia agak tidak bisa membedakan mana tanaman mangrove, mana daratan. Karena tanaman mangrove-nya memantulkan besar juga dia ininya. Makanya tidak bisa dibedakan mana mangrove, mana daratan kalau di band NIR. Tapi kalau di band lain, misalnya band 1, 2, 3, kita masih bisa agak membedakan. Walaupun dia bercampur dengan air untuk mangrove-nya.
Jadi di sini mangrove-nya bercampur dengan air dia. Oke, Pak. Nah, gitu maksud saya, Pak. Eh, di empatnya cenderung agak nggak Sangat terang kelihatan dia. gitu. Ya, Dia sangat terang dia ini ya. Dia cenderung sangat terang sehingga dia gabung dengan daratan. Tapi sebenarnya berarti di situ adalah mangrove itu kelihatan. Jadi tanaman itu kelihatan dengan jelas dia. Ya. gimana, Pak? Mangrove Jadi kelihatan jelas di Benir, tanaman itu kelihatan jelas di Benir. Jangan hanya mangrove ya, tanaman. tapi kalau di penglihatan HP saya, ini yang saya lihat ya, Pak. Saat lebih kelihatan antara daratan, mangrove sama perairannya. Sedangkan yang nir, yang kelihatan di HP saya itu daratan sama perairannya itu kelihatan, tapi mangrove-nya itu enggak gitu, malah sama perairannya. Oke. Ini hanya di Benir saja nih. Anda bisa bedain nggak mana mangrove mana non mangrove? Masih nggak bisa sih, Pak. Mungkin HP saya begitu. Hah? Ini di Benir ini. Iya, nggak bisa, Pak. Cuma sepenglihatan Nggak ini bisa. daratan sama perairannya itu warnanya, kalau daratan kan ini putih nih. Nah, Putih. perairannya Nah, hitam gitu. Kalau perairan di hitam. band kalau di Ya. band satu, mangrove-nya tuh kelihatan lebih agak keputih-putihan dikit gitu. Ini band 1. Nah, itu kelihatan itu. Jadi di band 1 itu mangrove-nya kelihatan gelap kan? Ya, kelihatan Airnya gelap. lebih terang. Nah, Airnya lebih terang. Bisa dibedakan mana daratan, mana mangrove, mana air ya. nah ya betul. Ya. Kalau di band 4 yang kelihatan hanya daratan dan air saja. Ya, Mangrove-nya tidak kelihatan. enggak. Karena jadi mangrove itu dianggap daratan oleh si Benir kan. Mangrove. Oh, mangrove dianggap daratan. Bukannya Ya kan, mangrove warna dianggap. putih. Oke, patokan saja. Ini adalah Estoridam, Anda lihat ke kursor saya. Lihat, Pak. Oke, ini adalah Estoridam. Ya, kan hitam tuh. Ya, di samping Estoridam itu mangrove. Oh, berarti oke, paham. Berarti daratan, oke. Ya, di samping Jelas. Estoridam itu mangrove. Ya. Perhatikan yang di band 1. Ini adalah Estoridam. Lihat nggak Estoridam? Oh, iya. Nah, gitu kan paham saya. Di sampingnya kan mangrove tuh. Oke. Jadi dia vegetasinya kelihatan lebih jelas dia di Benir. Mirip kayak daratan dia jadinya. Padahal tanaman vegetasi itu. Sedangkan di band yang ini, yang blue ini, yang warna biru ini, dia lebih gelap dia ininya. Jadi kurang bisa mantulkan. Yaitu menyerap kalau gelap. Berarti kalau di sini yang diserap itu adalah air karena air warna gelap. Nah, Sedangkan tanaman itu dipastikan hampir sempurna walaupun tidak sempurna. oke, Pak. Mantap. Oke, Oke, siap, Pak. baik. Ada lagi mau bertanya? Ada mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada, ya mungkin kalian bisa ya apa ya? Sekedar intro sajalah gitu ininya bahwa itulah waktu yang terus berjalan dan akan pernah bisa kembali lagi. Jangan pergunakan waktu. Jadi pergunakanlah waktumu sebaik mungkin. Orang yang mampu belajar dari kegagalan adalah kemenangan, namun orang selalu menutupi kegagalan adalah pecundang. Jika engkau gagal pada hari ini, janganlah engkau berputus asa, karena masih ada hari esok dan seterusnya yang akan mengajakmu menjadi lebih sukses. Jangan pernah lihat siapa yang berbicara, namun lihatlah tentang apa yang disampaikannya atau apa yang diperbuatnya. Suatu cara nyata untuk membedakan Anda dengan saingan Anda adalah pelayanan yang Anda sajikan atau hasil yang Anda berikan. Penyesalan itu selalu hadir di belakang, makanya tak ada kata penyesalan.
Walaupun di depan itu namanya bukan penyesalan, melainkan pendaftaran. Kebanyakan orang hidup dalam penjara yang membatasi dirinya, namun hal tersebut bukanlah penjara besi, melainkan penjara yang berasal dari pikiran kita sendiri. Oke, begitu saja mungkin dari saya. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, izin tanya, Pak. Apa? Kenapa? Izin bertanya. Silakan. Tadi itu kan sudah dijelaskan kalau band 1 sampai 3 itu dapat melihat objek di bawah air. Nah, Ya, yang band 4 sampai 6 tuh tidak bisa melihat objek di dalam air karena gelombang dari band 4 dan 6 itu diserap oleh air ya, Pak. ya. Ya, nah gimana sih Pak itu mekanisme penyerapannya tuh kenapa bisa si gelombang band 4 dan 6 itu diserap oleh air dan tidak bisa melihat objek di bawah airnya, Pak? Oke. Jadi band itu tidak bisa tembus air dia. Jadi air itu tidak bisa dia itu memantulkan panjang gelombang yang panjang, tidak bisa dipantulkan. Jadi saat dia datang langsung diredupkan oleh si air, langsung diserap sempurna oleh air. Mulai dari panjang gelombang sekitar 780 kalau nggak salah. Itu air itu akan dianggap kayak semacam benda hitam. Benda hitam itu, atau kalau yang kitab sempurna itu adalah lubang hitam, black hole. Itu dia menyerap semua cahaya. Semua cahaya itu diserap. Nah, kalau air yang diserap itu hanya pada di atas panjang gelombang 780 kalau nggak salah. Dia itu menyerap panjang gelombang itu. Sedangkan yang pada panjang gelombang near infrared, RGB ataupun MIQ itu dia masih bisa meloloskan panjang gelombang itu untuk tembus ke bawah air. Sehingga Anda bisa melihat objek yang ada di bawah air. Contohnya, kalau Anda misalkan saja mungkin naik atau ada mungkin perairan dangkal lah gitu. Karena mata Anda itu adalah berada pada berada pada panjang gelombang visible yang bisa dilihat oleh Anda. Maka objek di bawah air itu bisa Anda perhatikan. Jadi dia itu bisa memantulkan pada panjang gelombang magic hibinium untuk air. Dan yang maka kenapa air itu berwarna biru? Karena yang paling bisa diserap dipantulkan oleh air adalah panjang gelombang biru. Hanya air laut yang dalam itu warnanya biru. Begitu juga kenapa langit itu berwarna biru. Jadi seperti itu. Gimana? Apakah cukup atau kurang? Baik Pak, terima kasih jawabannya Pak sudah menjawab pertanyaan. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini waktu saya sudah habis nih. Tapi kalau mau bertanya silakan. Izin bertanya Pak. Oh, oke, masih betul. Silakan. Ini agak melanjutkan yang dari materi kemarin. Sebelumnya saya mencoba gitu Pak, resampling di Snap gitu Pak. Terus hasilnya tuh tiba-tiba ke crop sendiri gitu Pak. Itu penyebabnya kenapa ya kayak bisa ke crop otomatis gitu Pak? Crop sendiri itu maksudnya. Oke, mungkin Anda waktu itu simpan garis biru waktu Anda lakukan resampling itu ya. Itu mungkin Anda salah, bukan salah sih, nggak sengaja menggeser garis biru yang untuk nge-crop. Yang jelas dia tidak mungkin nge-crop sendiri. Kalau dia sampai nge-crop sendiri, kemungkinan besar ada makhluk halus di dekat situ mungkin. Halo? Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin nanti saya akan coba lagi Pak. Ya coba waktu subsetnya itu Anda atur dia ini sebagai Anda atur pakai koordinat. Jadi resampling subset dulu baru resampling. Kalau Anda resampling dulu baru subset, itu besar sekali filenya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ada lagi nggak? Halo Pak, izin bertanya. Oh iya, silakan.
Saya mau nanya ini Pak, kemarin kan sempat sama Pak Nurweda itu ngotak-ngatik Octave kan, pakai bahasa Python. Nah, sementara kan sendiri di aplikasi GIS itu kan sebenarnya udah dikasih apa fitur-fitur kayak perbaikan citra ini. Nah, saya mau nanya itu kira-kira perlu nggak sih menguasai Python untuk kayak perbaikan citra atau mungkin nanti ada lebih advance lagi Pak? Secara kan consumer seperti saya ini kan dari GIS, aplikasi GIS sendiri sudah memadai. Kayak sih Pak. Kalau jawaban saya perlu, karena tidak semua ada di sana. Contoh filtering. Filtering itu ada pakai matriks diagonal 3, 5x5, 7x7, 9x9, dan seterusnya. Anda tidak bisa atur itu di software GIS. Dia akan memberikan default yang sudah jadi. Sedangkan dalam perjalanannya gitu ininya, filtering itu kadang perlu di ukuran yang kecil ataupun di ukuran yang besar, di matriks yang besar ataupun di matriks yang kecil. Itu contohnya. Terus kalau anda tidak menguasai bahasa pemrograman, metode baru yang muncul itu tidak langsung ada di dalam software itu. Contoh misalnya Random Forest. Saat ini mungkin sudah ada di ArcGIS Pro ya, Random Forest itu, tetapi tidak ada di ArcMap atau ArcGIS biasa, nggak ada. Jadi untuk mengaplikasikan si Random Forest di ArcGIS misalkan saja, dia itu perlu kita buat sendiri dia ininya, bahasa pemrogramannya dan toolnya kita tempelkan di dalam ArcGIS. Itu bisa. Atau kalau mau tidak baca, mungkin ArcGIS mungkin agak sulit, Anda bisa lakukan itu di QGIS misalkan. QGIS juga basisnya Python juga. Itu bisa juga Anda lakukan. Itu sangat penting itu, bahasa pemrograman. Karena tidak semuanya itu ada dalam tool. Ya, itu sangat penting. Dan terkadang gitu, untuk penyederhanaannya, itu Anda bisa, contoh kalau di ArcGIS itu ada namanya, ataupun di QGIS itu ada namanya model builder. Model builder adalah menyusun sebuah proses biar otomatis katakan seperti kayak gitu lah. Tapi model builder itu kita masih nyusunnya manual. Jadi kita masih nyusun. Untuk mempercepat itu, orang biasanya pakai bahasa pemrograman untuk menyusun si model builder itu. Jadi seperti itu. Ya, gimana? Ya, sih Pak. Baik Pak, saya rasa cukup. Berarti, Oke. terima kasih Pak. Ya, berarti penting. Ya. Oke, biar tidak mengganggu yang lain mungkin. Ya, saya cukupkan dulu sampai sekarang ya. Sampai ketemu lagi di hari Selasa depan berarti ya. Halo? 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 Iya, Pak. Oke, kalau gitu selamat sore, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Ini saya tutup dan saya stop meeting ya for all ya. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore Pak, terima kasih. sore Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Yuk. Terima kasih